Ya pemirsa, babak baru pengelolaan BUMN dimulai. Dalam raker dengan pemerintah, Komisi 6 DPR RI setuju terhadap revisi Undang-Undang BUMN. Komisi 6 DPR RI memberikan respon positif terhadap rencana revisi Undang-Undang BUMN sebagai bentuk penyesuaian transformasi pengelolaan BUMN ke depan. Komisi 6 menyetujui penghapusan istilah Kementerian BUMN dalam RUU sebagai bagian dari pembahasan. Sebelumnya pemerintah mengajukan RUU perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menurut Ketua Komisi 6, Anggia Ermarini, transformasi tugas Kementerian BUMN dari regulator menuju lembaga pemerintahan setingkat kementerian memerlukan payung hukum baru. Untuk menyampaikan laporannya. Hasil perumusan dan sinkronisasi terhadap RUU tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana di hadapan yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Panja dan tim Panja pemerintah meliputi 1. Pengaturan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BPBUMN. Kedua, menambah kewenangan peran BPBUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. Ketiga, dividen saham seri A dui warna dikelola langsung oleh BPBUMN atas persetujuan Presiden. Keempat, larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Selanjutnya, menghapus ketentuan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. Dan pemirsa, sudah rekan kami Yohanes Leonardo yang akan memberikan informasi terkini dari Komisi 6 DPR RI. Selamat siang Ardo, apa informasi penting dalam perumusan RUU BUMN di DPR hari ini? Silakan Ardo. Ya, Fatimah, terkait poin penting dalam pembahasan RUU BUMN di Komisi 6 DPR RI yang sedang berlangsung saat ini bersama dengan jajaran pemerintah pusat yang dihadiri oleh diantaranya ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rindy Widianingsih, kemudian juga ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas serta Wakil Menteri Sekretaris Negara yang tadi hadir ada Bambang Eko. Ini membahas kemudian setidaknya ada 11 poin utama yang menjadi pokok daripada pembahasan dalam revisi undang-undang ini. Di antaranya memang beberapa poin yang kami catat yang paling krusial, di antara seperti ada perubahan nomenklatur dari kementerian menjadi badan setingkat kementerian, kemudian juga ada penghapusan anggota direksi komisaris pengawas yang bukan merupakan penyelenggara negara, kemudian juga ada larangan untuk rangkap jabatan bagi jajaran komisaris hingga manajerial, serta kemudian ini menyusul pada putusan MK kemarin yang kemudian sudah diterbitkan, dan tadi juga disebutkan bahwa ada sekiranya 84 pasal yang direvisi dalam RUU BUMN yang saat ini sedang mendengarkan pendapat mini fraksi dari seluruh fraksi yang ada di Komisi 6 sudah di Panja DPR RI ini untuk kemudian nanti dibahas juga pendapat dari pemerintah. Ada 3 pihak, tadi ada Kementerian Sekretaris Negara melalui wakil menterinya, kemudian juga ada Menteri Hukum serta juga Menteri Pan RB yang pun akan memberikan pendapat dan juga pandangan terkait bagaimana kemudian prosesnya dari revisi Undang-Undang BUMN ini. Kemudian juga nanti tadi sampaikan bahwa setelah kemudian disepakati dan diketok pengesahan pada hari ini, maka selanjutnya untuk pembahasan RUU BUMN akan dilanjutkan ke sidang paripurna yang akan kami tunggu penjadwalannya, karena memang kami saat ini rapat juga masih berlangsung, terus masih mendengarkan pendapat dari pemerintah pusat yang diwakili oleh 3 kementerian tadi, Fatimah, dan kami akan memantau. Terkhusus juga kami akan menunggu pernyataan resmi karena memang ada beberapa isu-isu yang kemudian melebar terkait RUU BUMN ini pasca dibahas sejak 3 hari terakhir di Senayan di Jakarta Pusat ini. Kami juga akan menunggu kemudian seperti apa tanggapan pemerintah terkait kemudian juga mulai dari pembentukan nomenklatur ataupun juga bagaimana kemudian pemfungsian baru BUMN. Kita tahu bahwa BUMN sendiri punya banyak beberapa perusahaan BUMN yang kemudian juga perlu dicermati bagaimana kemudian kelanjutannya pasca terbitnya ataupun juga pasca undang-undang ini apabila sudah disepakati dan juga disahkan untuk kemudian dilanjutkan ke sidang paripurna DPR RI. Artinya kami akan menunggu bagaimana jawaban dari pemerintah baik melalui
perjalanan sidang ataupun juga melalui pernyataan yang akan diberikan kepada awak media di depan Komisi 6 DPR RI maksud kami. Fatima Albar. Baik, terima kasih Ardo, informasi yang langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat kembali bertugas, Ardo.